everyone, welcome back to my channel. Makasih ya buat teman-teman yang sudah klik dan tonton video ini. Aku juga mau ucapin perkenalan buat teman-teman baru, subscriber baru yang baru pertama kali nonton. Salam kenal, aku Mega dari Semarang. Aku sudah berhasil turun 26 kilo. Dan seperti biasa, aku juga selalu ngucapin teman-temanku, subscriber lama, follower lama, teman-teman onlineku, teman diet seperjuangan yang udah selalu setia dan saling mensupport satu dengan yang lain. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini tuh aku akan sharing tentang pengalaman race dietku. Nah, ini tuh adalah bahasan yang paling banyak di request oleh kalian. Nah, buat teman-teman yang penasaran dan kepingin tahu apa sih race diet itu, apa yang harus dimakan, apa yang tidak boleh dimakan, dan ngapain aja aku selama race diet, yuk tonton video ini sampai akhir, jangan di skip ya. Tapi sebelum itu, aku mau ngingetin teman-teman untuk tekan tombol subscribe-nya dan juga nyalain loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya dari aku. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan apa sih race diet itu. Nah, seperti arti katanya, rest adalah istirahat. Race diet itu artinya adalah kita beristirahat atau rehat sejenak dari pola diet yang selama ini kita lakuin. Nah, race diet ini jangan diartikan sebagai cheating ya teman-teman. Race diet itu diperlukan ketika kondisi kalian ini sedang stuck, stuck, dan juga kalian ini merasa capek secara badan, secara pikiran juga. Nah, dalam kondisi seperti ini race diet itu sangat diperlukan. Tapi sekali lagi, race itu artinya bukan cheating ya. Kalau cheating kan kita kan keluar dari pola diet yang selama ini sudah kita bentukkan. Nah, kalau race ini memang benar-benar diperlukan ketika badan kita membutuhkan istirahat dari pola diet itu. Aku kasih contoh ya dari pengalamanku. Jadi setelah aku diet selama 4,5 bulan kurang lebih ya, dan aku berhasil turun 24 kilo dari situ. Nah, setelah itu ada kondisi di mana aku ini nggak bisa konsisten dengan menu dietku, bukan karena aku tidak mau ya, tapi karena waktu itu aku harus pindah rumah ya, karena aku harus pindah rumah dan harus mencari lokasi rumah baru, dan itu benar-benar kayak menguras tenaga dan juga menyita waktu ya. Jadi aku tidak bisa makan dan konsisten di jam-jam makanku. Nah, waktu itu aku memang ambil race diet selama 1 bulan. Sebetulnya agak kelamaan sih, idealnya itu race diet antara 1 minggu sampai 2 minggu. Jangan terlalu lama, karena kalau terlalu lama takutnya kita kebablasan karena kita merasa udahlah, udah nyaman dengan race, terus nanti biasanya kita nggak kekontrol makannya, berat badannya mulai naik lagi. Nah, seperti itu. Nah, jadi race diet ini diperlukan ketika teman-teman ini merasa capek atau badan kalian ini sudah merasa stuck, walaupun kita nggak cheating ya. Jangan disalahartikan ketika kalian ini, aku harus race kak karena berat badanku ini stuck. Nah, tapi stucknya karena apa? Apakah kalian ini sering cheating? Yang aku maksud kalian butuh rest adalah ketika kalian sudah menjalankan pola hidup sehat kalian, diet kalian tanpa cheating, dan semuanya itu sesuai dengan pola yang selama ini sudah kalian bentuk, tapi ternyata tidak ada penurunan lagi. Nah, itu mungkin artinya badan atau secara psikologi kalian ini sedang capek nih teman-teman. Nah, ketika kalian ada di kondisi itu, memang kalian perlu race diet. Nah, race diet ini seperti yang aku bilang tadi, idealnya adalah 1-2 minggu. Bisa juga 1 bulan, tapi saranku jangan terlalu lama ya. Nanti takutnya kalian kebablasan. Nah, dan untuk teman-teman yang ingin race diet, saranku juga adalah jangan ambil race diet terlalu cepat. Jadi kalian harus terbiasa dengan pola hidup sehat yang sudah kalian bentuk itu minimal 2 bulan dulu. Kalau sebelum 2 bulan, aku sarankan jangan race diet dulu, karena nanti takutnya akan terjadi yoyo ya. Jadi nanti berat badan kalian itu cepat naik lagi. Tapi kalau beda halnya, kalau kalian sudah menjalankan pola hidup sehat minimal selama 2 bulan atau mungkin lebih, badan kalian ini mulai terbiasa teman-teman. Jadi sudah terbiasa dengan pola hidup sehat. Begitu kalian race, badan kalian itu nggak akan kaget dan nggak akan langsung naik melonjak seperti itu. Nah, yang dilakuin ketika race diet waktu itu sepengalamanku adalah aku selalu usahain untuk makan on time ya, setiap hari, walaupun aku makan di luar dari meal plan yang biasanya ketika aku lagi diet. Contohnya, aku makan ketika diet itu kan 5 kali sehari, 2 kalinya itu makan nasi. Nah, ketika aku rest, aku tetap makan 5 kali dan aku tetap makan 2 kali nasi. Dan aku selalu usahakan untuk selalu makan on time tepat di jam makanku ya. Tapi waktu itu memang aku makan semuanya, dalam arti tidak ada pantangan yang seperti empat no minyak, tepung, gula, dan santan. Jadi aku bener-bener makan menu-menu makanan sehari-hari yang mungkin aku beli di warung atau beli di restoran atau di rumah makan, atau kadang-kadang aku juga pesen catering seperti itu. Jadi bener-bener aku makannya bebas. Tapi satu hal yang harus diperhatikan adalah ketika kita makan bebas, harus makannya itu dalam kontrol yang tepat.
Jadi jangan terlalu berlebihan, tapi juga jangan terlalu sedikit. Intinya kita boleh makan sama seperti porsi ketika kita lagi diet, walaupun kita ini makannya tanpa 4 no ya. Jadi waktu itu aku tetap makan kayak ayam goreng, bakmi goreng, terus tetap makan martabak, ada makan es krim, pokoknya seperti itu semuanya aku makan ketika rest. Tapi itu pun juga bertahap. Jadi ketika hari pertama aku rest, aku bukan yang langsung kalap kayak makan semuanya, nggak seperti itu. Jadi aku tetap pagi aku usahain selalu makan roti gandum. Jadi karena aku ini nggak mau terlalu berlebihan untuk ambil makan di jam sarapanku ya, nanti baru aku makan besarnya tuh biasanya untuk jam makan siang dan makan malam. Tapi itu pun juga kadang-kadang berubah. Kalau misalkan malam aku kayak nggak kepingin makan nasi, aku cuma makan oatmeal sama susu. Nah ini tuh intinya adalah ketika rest tetap harus ada pengendalian diri nih teman-teman. Nah kalau untuk waktu berapa lama harus rest, itu sebetulnya tidak ada aturan yang pasti berapa lamanya. Aku saranin yang ideal adalah 1 atau 2 minggu kalau menurut pengalamanku ya. Nah semua ini memang tidak ada betul atau salahnya, kembali lagi disesuaikan dengan tingkat kenyamanan dan kebutuhan kalian masing-masing. Cuman kembali lagi seperti yang selalu aku bilang, jangan terlalu lama rest, takutnya kalian keenakan. Ya karena aku pun juga pernah ngalami waktu itu aku rest itu selama 1 bulan, untuk memulainya tuh bener-bener susah teman-teman. Jadi kayak istilahnya kayak aras-arasen, tahu nggak? Jadi kayak lebih menunda, udahlah besok aja sampai akhirnya 1 bulan. Nah itu kalau kalian tidak punya niat yang kuat atau kalian itu lupa soal goal yang harus kalian capai, mungkin itu akan membuat kalian tetap stuck berhenti di situ dan nggak mau diet lagi. Ya, ketika kalian ada di posisi itu, saranku kalian harus ingat goalsnya kalian, ya. Walaupun rasa-rasanya aras-arasan, males-malesan, tapi mau nggak mau kita harus coba untuk tetap bisa kembali konsisten lagi sampai goal kita itu tercapai. Nah di pengalamanku ketika rest 1 bulan waktu itu, aku tuh ternyata cuma naik 1,1 kilo nih teman-teman, dengan segala makanan yang aku makan. Tapi tetap aku nggak kalap ya. Jadi makanan yang macam-macam itu yang sudah aku sebutkan tadi di awal, ada bakmi goreng, ada martabak, ada ayam goreng, ayam geprek, pokoknya soto sampai rendang yang berminyak-minyak aku pun tetap makan. Tapi tetap ketika aku rest itu aku jadi lebih bijak. Misalkan nih contoh, aku hari ini makan padang, makan siangnya, tapi nggak semuanya aku makan. Jadi aku cuma makan nasi putihnya tuh setengah, terus aku makan rendangnya tuh 1 nggak apa-apa, tapi bumbunya tuh nggak semuanya aku makan. Kuah-kuah berminyaknya nggak aku masukin, bener-bener kayak aku tuh cuma milih mana yang memang itu tuh berguna dan bermanfaat buat tubuhku. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika rest itu aku bener-bener mengurangi untuk tidak minum minuman manis sama sekali. Contoh, ketika aku makan nasi padang, aku tidak minum es teh manis. Aku tahu diri lah, karena aku sudah makan dengan kalori yang mungkin waktu itu sedikit berlebih daripada menu dietku. Tapi kan nggak apa-apa, kalau kita rest kan boleh dong sekali-kali makan nasi padang, toh juga itu bukan suatu dosa kan makan nasi padang. Nah jadi aku minumnya tetap minum air putih, nggak minum yang kayak es krim, es manis-manis, es teler, nggak seperti itu. Jadi ketika rest ini aku belajar juga kayak aku tuh lebih bijak dalam memilih makanan mana yang itu memang dibutuhkan sama badanku. Nah buat teman-teman yang saat ini mungkin kalian lagi rest atau kalian pernah punya pengalaman serupa rest diet juga, tapi sayangnya berat badan kalian ini naik terlalu banyak dari yang kalian harapkan. Menurut pengalamanku sih kalian gak usah khawatir ya, karena waktu itu ketika aku selesai rest dan aku mulai kembali lagi ke pola hidup sehat yang selama ini aku jalani, berat badanku langsung kembali kok ketika aku tuh terakhir diet ya. Jadi waktu itu setelah 2 hari aku rest, berat badanku langsung turun 1 kilo lagi. Jadi saranku adalah kalian tidak perlu khawatir, rest itu tidak boleh sampai membebani kalian, karena bagaimanapun ketika mental kita capek, ketika psikis kita ini capek, lebih baik berhenti aja. Apalagi ketika badan kita capek ya, walaupun kita kadang-kadang nggak kepingin rest, tapi ternyata badan kita ini lagi stuck, lebih baik kalian tetap harus ambil rest, tapi tetap dalam kontrol yang tepat. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya pengalaman restnya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Aku berharap semoga setiap video yang aku buat bisa bermanfaat dan berguna buat kalian. Semoga kalian terus semangat untuk selalu hidup lebih sehat. Dan aku berharapnya video ini juga ditonton oleh orang-orang yang tepat, dan akan semakin banyak lagi orang-orang yang ingin mengambil keputusan untuk perubahan hidup yang menjadi lebih baik, lebih sehat, lebih bahagia, lebih bersemangat, dan lebih bersyukur. Terima kasih ya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tekan tombol loncengnya supaya kita bisa ketemu next week dengan video-video menarik selanjutnya dari aku. Terima kasih ya, jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Bye!